Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Mbak Yuvenda ya, sama tim mungkin Yuvenda Eva ya. Kemarin kita sudah ngabari bahwa Mbak Yuvenda ini termasuk yang sudah closing ya di hari kedua, pertemuan kedua maaf ya, pertemuan kedua dalam iklan Facebook Ads ya. Kita akan cerita sedikit nih Mbak Yolanda biar teman-teman belajar bagaimana tadinya tidak closing jadi closing ya. Ceritanya kan pertemuan pertama itu sebenarnya perkenalan teman-teman ya, perkenalan bagaimana menjelaskan tentang iklan di Facebook ini ya. Tetapi ternyata ada 1-2 orang yang sudah mulai riset ya, sudah siap pasang iklan, ada 1 orang ya. Mbak Ruvenda ternyata sudah pasang iklan sebelumnya karena sudah belajar di luar atau mungkin sudah praktek ya. Nah di minggu pertama katanya rugi sekitar 900.000 karena belum closing ya. Lalu kita bedah iklannya ternyata ada perbaikan. Nah, ada perbaikan sampai minggu kedua itu baru closing ya. Closing ya Mbak, sekitar 10 ya Mbak ya. 10 penjualan dari 10 orang ya dengan 13 paket 3.510.000. Nah, ini teman-teman kita lihat iklannya di dashboard ya, teman-teman bisa lihat ada testing skincare 2, ada testing 3, ada retargeting custom audience. Berarti iklannya udah 3 Mbak ya sekarang ya? Iya. Itu retargeting custom audience itu apa ya? Ini yang konversi yang mana konversi? Yang testing 3 sama 2. Testing 3 sama 2 konversi. Coba digeser ke kiri dikit. Ke kiri, judulnya Pak, ke kiri. Nggak bisa ke kiri ya? Oke, terus. Itu strategi pertama biar terendah, kampanye. Oh, jenis kampanye kita belum lihat itu ya. Jadi yang testing 3 sama 2 itu konversi. Atau yang ke web yang mana? Yang custom audience. Yang retargeting custom audience itu ke web? Semuanya konversi gitu. Oh, yang kemarin ke web ada nggak? Yang pertama traffic ke web dulu? Udah dimatikan yang ini. Oh, pantesan. Tadi kan Mbak bilang, kenapa penjualan tidak terjadi tiap hari lagi kan sekarang kan? Benar nggak? Kan kemarin sebelum awalnya seminggu pertama hampir tiap hari terjadi kan, ada 13 penjualan. Kesini-sini kan penjualannya kadang nggak tiap hari, betul ya? Karena, benar nggak? Benar nggak Mbak? Iya. Ya, itu karena iklan itunya dimatikan, karena iklan ke webnya dimatikan. Itu kan bahan baku. Jadi bahan baku dimatikan ya udah berkurang ininya, efek penjualannya. Paham nggak bahan baku maksud saya? Jadi iklan konversi itu kan bisa terjadi gara-gara ada orang yang berkunjung pertama kali. Ya, berkunjung pertama kali ke web. Kalau iklan yang pertama kali ke web dimatikan, itu orang sudah tidak mengenal lagi dari awal, langsung ditembak closing ke konversi. Ini justru mestinya diaktifin itu, jangan pernah berhenti iklan yang bahan baku itu. Yang traffic itu bahan baku tuh. Alurnya paham nggak nih alurnya, Mbak? Alurnya adalah dari iklan yang pertama tadi dari web, yaitu dari tracking pakai itu pixel, lalu baru nanti ditembak ke konversi, itu alurnya. Tapi kalau iklan di web dimatikan, langsung tembak konversi, itu orangnya langsung diarahkan closing, padahal kan dia mestinya dipanasin dulu di iklan pertama. Coba cerita dulu deh, mungkin yang kemarin, yang pertama kali yang dapat 10 closing itu web ini nyala nggak kira-kira? Iklan traffic yang menuju ke web nyala? Sebelumnya juga udah closing 2. Ya waktu belum pakai traffic gitu. Belum pakai traffic udah closing 2. Setelah pakai traffic kan closingnya katanya 10. Iya. Nah,
itu kan sebenarnya bahan baku kata saya. Pertimbangannya kenapa sekarang dimatikan iklan trafficnya? Ya, saya kira kan sampai 200.000 aja kan udah terkumpul pixelnya yang ke landing page. Terus saya bikin yang custom audience itu yang retargeting. Jadi iklan traffic cuma berapa? 200.000? Ya. Nah, itu ya kelihatan ya, 50.000 per hari, totalnya 200.000. 7 hari berapa tuh? 50.000 kali 7 hari, bukan? Kemarin 7 hari itu berapa hari? Iklan traffic. Enggak, cuma 200. 200.000, 4 hari berarti? Iya. Nah, ini teman-teman nih sebenarnya sudah bagus penjualannya ya. Dari mana? Dari yang tadinya cuman retargeting diarahkan ke web traffic. Jadi penjualan. Nah, sekarang trafficnya dimatikan. Kira-kira penjelasan saya ngerti nggak, Pak? Kalau dimatikan trafficnya berarti menghapus bahan bakunya, gitu ya. Bahan bakunya yang pertama kali untuk berkunjung ke web, mestinya itu selalu nyala dengan dimatikan. Kalau dimatikan, ya kita dapatnya orang yang baru pertama kali berkunjung lagi. Ya. Maksudnya berkunjung ke web itu gimana ya, Kak? Traffic, ya kan ini kan traffic ke web kan? Traffic ke web kan? Iya, konversi kan juga ke web. Iya, konversi juga ke web kan, tetapi dia sudah maksudnya sudah level ketiga itu sebenarnya kan. Kan di iklan kan level pertama, level 2, level 3. Branding, kesadaran, pertimbangan sama konversi kan. Nah, kenapa di Facebook dibuat 3 lapis begitu? Karena orang perlu dipanaskan. Kalau langsung ditembak ke iklan ketiga konversi, berarti orang dianggapnya sudah panas semua, padahal kan melewati 3 proses tadi. Sama-sama ditujukan ke web, tapi kan ini iklannya iklan yang pertama, ya, iklan pertama seolah-olah orang pertama yang ditembak langsung ke arah closing. Itu setiap hari anggaran iklannya berapa, habis nggak, coba kita lihat. Setiap hari 120. Habis terus nggak atau tiap hari? Atau ada nggak habis? Kurang tahu. Nggak dipantau? Itu ada tambah ke keranjang belanja 275, itu apa itu? Ke keranjang belanja di website atau ke WA? Ke WA. Ke WA? Iya. Keranjang belanja itu ditulis sendiri ya sama Mbak Eva ya? Mbak Benda ya? Iya. Ya, namanya keranjang belanja. Ini kalau 2 berarti 20.000 cuman 10.000 ya kan? Kalau 50.000 bagi 7 berapa tuh? Sekitar satunya kan harga rupiahnya. Biayanya coba ke kanan nih, biayanya. Ada yang kena 10.000 juga ya? Ada yang kena 10.000, 50.000 bagi 5 10.000. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat hasilnya 14, yang di atas, yang di bawah 103, yang boleh 89 ya. Traffic A itu tayangan sempat 702. Nah, ini sampai 702 tayangan ya terakhir ya diberhentikan ya. Ya, Mbak. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, ketika traffic diberhentikan, 702 ini tidak bertambah lagi kan tayangan halamannya. Nggak bertambah lagi tayangan halamannya. Ya. Iya. Karena kalau nggak bertambah, orangnya pasti orang lama terus yang ditembak nanti. Orang lama terus yang ditembak berarti. Benar nggak? Ini nembak orang lama terus.
kan 89 terus 3 itu kenanya ya biaya nggak kelihatan ya, biaya per prospeknya. Sebelah mana biayanya? Biaya per prospeknya. Ya, biaya. Ya, coba lihat. Itu biayanya ya. Iya. Biaya per hasil 4.000, 4.000, 6.000 ya. Traffic 319 ya rupiahnya. Oke. Jadi bisa dijelasin Pak, retargeting custom audience itu berarti targetin orang yang sudah di custom, ya nggak? Iya, yang sudah berkunjung ke web. Yang sudah berkunjung ke web. Yang testing 3? Itu konversi. Konversi untuk yang dari mana audiensnya diambil? Interestnya ya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ya pantas Mbak, tidak panas jadinya. Mestinya jangan cari sendiri lagi. Ambil dari custom audience. Itu kan waktu pertama dulu langsung konveksi. Waktu pertama ya? Iya. Iya, waktu pertama maksudnya ketika testing 3 ini ngambil dari audiens baru, maksudnya minat baru kan? Iya. Testing 3 minat baru, itu mestinya bukan iklan konversi. Itu baru iklan basic itu namanya kalau minat baru lagi. Jadi yang nama iklan konversi iklan yang orang sudah pernah berkunjung. Kalau orang baru lagi bukan iklan konversi namanya. Walaupun ditargetin konversi, jadi dia nggak kena. Datang orang-orang yang masih awam, yang belum pernah ditarget. Mestinya yang ditembak di konversi adalah yang custom audience itu, yang sudah di custom. Retargeting custom audience itu sudah benar di atas, tetapi yang di bawah, yang ditembak iklan konversi adalah iklan orang-orang baru lagi, minat baru. Testing skincare 2 minat baru juga? Iya, kan kemarin tes integrasi itu, terus yang asetnya jelek dimatikan, yang bagus diteruskan. Iya. Nah, ini sebenarnya penjualan sudah terjadi, cuman kita tinggal review ya, bagaimana supaya terjadi lagi penjualan tiap hari, karena kemarin kan udah tiap hari, sekarang kan mundur lagi kan, antara sehari, 2 hari gitu ya, tidak tiap hari. Kerasa nggak itu terjadi setelah web dimatikan atau belum, iklan traffic dimatikan? Kerasanya setelah iklan traffic dimatikan atau enggak? Kurang tahu. Coba dianalisa, karena iklan traffic inilah bahan bakunya. Kalau iklan traffic dimatikan, itu kan ada pixel di sana. Ya kan? Ada pixel pengunjung di sana. Kalau dimatikan, dia pengunjung barunya nggak ada lagi. Pengunjung baru kan bahan baku. Pengunjung baru. Mestinya iklan yang minat baru tadi itu arahkannya ke web dulu. Bukan langsung ke konversi. Jadi iklan traffic dulu. Iklan traffic. Setiap ada yang minat baru diarahkan ke iklan traffic. Bukan ke iklan konversi. Iklan konversi diarahkan nanti nyari orang yang sudah di custom dari pixel. Ini konsepnya dulu harus paham ya Mbak. Teman-teman yang lihat video ini harus paham dulu. Ketika kita mau nembak orang yang mau di closing, itu sebenarnya orang yang sudah pernah di custom. Ya, orang yang sudah pernah di custom, bukan orang yang baru. Ya, kalau nembak orang baru, minat baru, itu namanya iklan basic, masih iklan orang-orang yang masih awam, masih dingin. Walaupun kita masukkan ke tipe konversi, itu jatuhnya tetap aja nggak cepat panas karena orang baru pertama berkunjung. Gitu. Kalau mau dimasukkan tipe konversi adalah orang-orang yang sudah melihat website kita, itu yang sudah dipasang pixel itu, yang namanya
pengunjung yang datang ke web kita, ya, yang dari iklan traffic. Itu ada pixelnya, itu yang kita target. Seperti iklan yang pertama, retargeting custom audience itu, retargeting custom audience. Itu kan nembak ulang custom audience atau orang-orang yang udah berkunjung ke web kan. Iya. Nah, itu iklan retargeting itu iklan closing, iklan konversi. Iya. Nah, seperti itu udah benar. Udah benar. Cuma coba kita lihat kok nilainya cuma 825. Kan custom audience-nya terkumpul 1.500. Ke 1.500 nggak bertambah tiap hari. Mestinya bertambah tiap hari kalau iklan trafficnya dijalanin. Karena iklan trafficnya nggak dijalanin, custom audionya nggak bertambah-tambah terus. Kalau retargeting custom audionya sedikit itu gara-gara iklan trafficnya dimatikan. Oh iya, custom audience-nya itu campuran Kak. Jadi itu dapatnya dari yang traffic A, skincare 2, sama yang testing 3 juga. Campuran dari testing 2, testing 3? Iya, sama yang traffic A. Traffic A itu yang mana? Iya, traffic A-nya kan udah dimatikan kan? Mestinya traffic A-nya jalan terus. Yang testing 3, testing 2 itu kan iklan konversi ya? Iya. Mestinya itu kalau jangan iklan konversi, kalau minat baru iklan traffic ke web lagi. Kalau iklan konversi, menurut saya cukup buat satu aja. Buat satu. Yang dibanyakin dulu justru iklan traffic. Jadi mestinya iklan testing 3 itu iklan traffic. Testing skincare 2 iklan traffic mestinya. Kalau mau memperbanyak orang yang mau ditembak di di dalam target closing itu konversi. Ini alurnya paham nggak cerita? Teman-teman siapa Mbak Yolanda ya? Alurnya kalau kita mau nembak orang di ujung sana, di ujung kan mau nembak ujung supaya closing ya. Orangnya misalnya kita pengen closing tiap hari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kita mau closing di sana, kita harus nambah orang-orang yang masih dingin dari luar, bahan baku, orang yang mau dipanasin. Orang-orang pengunjung baru. Kalau di toko namanya pengunjung baru lah ya, pengunjung baru yang datang ya. Nah, pengunjung baru yang datang ini kalau nanti terus dipanasin, ujung-ujungnya kan closing targetnya. Itu biarin di ujungnya itu ada iklan konversi ujungnya. Tapi pemirsanya, pengunjungnya boleh macam-macam bahan bakunya, pengunjungnya. Bisa dari minat A, minat B, minat C ya. Berarti bisa buat 3 iklan atau 3 kampanye ya. Nah, yang 3 iklan 3 kampanye nanti mengerucut ke iklan konversi. Mereka 3 ini disebutnya nanti custom audience yang sudah berkunjung ke web. Pixelnya udah mendeteksi kan? Pixelnya udah mendeteksi mereka berkunjung ke web dari berbagai sumber. Nah, nanti yang iklan retargeting yang custom audience itu yang targetnya closing tadi itu satu aja menurut saya. Kalau dia satu nanti akan ngerucut penjualannya lewat ujung itu tadi. Kalau sekarang ini kan semuanya mau dibuat konversi, ya kan? Misalnya ada 3, retargeting, testing 3, testing 2, itu kan dibuat konversi, di ujungnya 3. Loh, kalau di ujungnya 3, di pangkalnya mana pangkalnya? Pangkalnya mana? Orang yang mau dipanasi mana? Kan nggak ada. Jadi semuanya mau dituju closing, tapi pangkalnya nggak ada. Yang mau diedukasi. Yang mau diedukasi, ya. Di awal itu harus diedukasi. Jadi penjualan terjadi setelah orang diedukasi bertahap. Ketika langsung di ujung arahnya closing, targetnya, itu edukasinya nggak berjalan sempurna, nggak baik. Makanya itu sebabnya mungkin responnya rendah ketika ditanya di WA. Karena dia masih pertama berkunjung, dia minat berkunjung langsung ke WA, dari web ke WA, tetapi dia masih mencari tahu tentang produk. Kalau baca di e-book saya itu ada faktor-faktor penghalang closing di buku e-book list building. Mungkin kalau ikut list building ya, materi tentang bagaimana konversi penjualan lewat list building. Ada beberapa faktor penghalang closing. Orangnya sudah datang bagus, tapi begitu dia datang, teknik follow up kita tidak bisa memanaskan dia, belum bisa. Ya, masih awal. Ya. Dia masih pengen tahu profil kita, usaha kita, kualitas produk, bahan baku, legalitas. Nah itu mesti dijelaskan secara bertahap. Mau lewat iklan boleh, mau lewat status boleh ya, lewat WA boleh, broadcast boleh. Tapi kalau lewat broadcast lewat WA agak lama.
panasnya karena mereka merasa dijuali nanti kalau lewat broadcast ya, lewat WA, merasa dijuali bukan diedukasi ya, agak lama. Tapi kalau lewat iklan itu edukasinya berjalan alami karena mereka merasa ini resmi kan di Facebook, di IG, iklan itu udah resmi dan banyak iklan di sana, jadi mereka nggak merasa dijuali. Dia bukan ditarget sendiri, dia merasa nggak ditarget kalau di iklan itu, karena iklan jalan sendiri banyak yang lihat kok, dia nggak merasa ditarget. Tapi kalau kita follow up di WA, broadcast di WA, dia merasa banget ditarget. Karena masuk ke WA-nya dia pribadi kan. Wah, ini saya dijuali lagi, ditawari lagi gitu ya. Tapi yang jelas edukasinya harus berjalan. Kalau kita mau closing di ujungnya itu lebih banyak. Edukasinya dulu berjalan. Ya, menurut menurut Mbak Ivana paham nggak itu yang cerita saya barusan? Alurnya ya. Alur untuk closing banyak di depan harus ada bahan baku di awal, di pangkal. Paham, Kak. Paham ya? Jadi Tapi, nanti ya kan? mau tanya, Ya kan kan? yang retargeting custom audience, Ya. kan udah buat custom audience yang Ya. menghubungi ke web. Ya. Nah, itu campuran dari yang testing 3 sama testing 2 itu. Nah, itu apakah bagus? Iya, testing 2, testing 3 itu jangan iklan konversi, ganti aja itu iklan traffic ke web. Karena kalau iklan konversi itu lebih murah iklan traffic, Mbak, jatuhnya nanti. Kalau iklan konversi kan jatuhnya mahal tuh kenanya, ribuan kan. Sementara iklan konversi cuma 300-an, iklan traffic. Iklan traffic kan cuma 300 per tayangan. Ini iklan konversi testing 3, testing 2 kena 5.000, 6.000 satu orangnya. Tapi kan itu ke WA bukan tayangan. Iya betul, tapi kan dia tetap aja jumlah orang dihitungnya kan. Satu tayangan itu kan salah satu orang kan yang berkunjung. Satu orang kan yang berkunjung. Iya. Nah, sementara ke WA satu orang juga. Ya kan? Jadi dengan biaya yang dengan tujuan yang sama, tujuannya supaya mereka ke WA apa mereka dipanasi kan oleh retargeting custom audience tadi kan, dipanasi. Nah, tetapi karena mereka mau dipanasi, lihat harganya di situ. Satu orang berkunjung ke halaman 319 iklan traffic ya. Satu orang berkunjung ke WA 5.400 tambahkan keranjang. Nah, kan jatuhnya jadi lebih mahal. Ya. Ini kan konversinya buat iklan, terus ke landing page, terus baru ke WA gitu. Jadi nggak iklan langsung ke WA gitu enggak. Iya, dari landing page ke WA kan? Iya. Jadi dari landing page ke WA tetap tadi saya bilang dia dipanasinya kurang, Mbak. Tetap aja orangnya kan sama kan? Dari landing page ke WA baru satu orang itu. Orang itu dia juga kan? Dari landing page ke WA baru dia juga. Nanti di retargeting custom audience ditembak lagi sama sistem ini kan? Orang yang sama kan targetnya kan? Itu kebayang nggak itu jadi tumpang tindih? Audiensnya jadi tumpang tindih. Kebayang nggak tadi itu? Jadi yang tumpang tindih, kebayang nggak? Jadi dia sudah berkunjung ke web yang dari testing nih. Testing 3 kan berkunjung ke web masuk ke WA, ya kan? Sudah itu ditembak lagi pakai retargeting custom audience. Orang itu lagi yang ditembak. Iya. Benar nggak? Ini kan merugikan anggaran sebenarnya. Itu yang retargeting itu yang saya tembak yang ke landing page aja, tapi belum masuk ke WA. Ke landing page saja, belum masuk ke WA? Iya. Kalau retargeting custom audience? Iya. Dia ke landing page saja, belum masuk ke WA. Nah, itu dia jumlahnya jadi cuma sedikit, 825, gara-gara yang ke landing page aja traffic A itu dimatikan. Kalau yang ke landing page aja kan yang traffic A. Mestinya yang traffic A dinyalain kalau mau. Kan bahan bakunya di situ. Terlihat banget kan jumlah retargeting custom audience cuma 825. Sedikit. Karena di traffic A udah dimatikan itunya, iklannya.
Yang konversi kan itu juga kehitung yang ke landing page-nya. Ada berapa orang? Iya, maksud saya tumbang tindih jadinya kalau yang konversi juga dihitung. Maksudnya orangnya orang itu juga ditembak lagi. Mestinya orang yang belum ke WA yang ditembak. Ini kan jadinya orang yang berkunjung ke web ditembak lagi ke WA di konversi itu. Ya. Oke, silakan lah ya. Yang penting ini saya sudah ngasih saran. Silakan mau dipakai atau tidak. Yang jelas ini kalau saya nilai tumpang tindih kalau dari segi konversi tiga-tiganya. Sementara bahan baku dimatikan. Ya, konsepnya adalah ketika bahan baku dimatikan, orang yang datang semakin sedikit. Ya, mungkin juga konversinya semakin kecil, semakin sedikit. Karena bahan bakunya itu dimatikan untuk pemanasannya. Ya, ngambil bahan baku yang dari konversi, tumpang tindih karena tujuan iklan berlapis itu dibuat Facebook bukan kalau Mbak Yuvenda bikin ini tidak iklan berlapis namanya, iklannya cuma satu lapis, iklan konversi doang. Coba bayangkan, percuma Facebook buat iklan 3 lapis kampanyenya, kampanye tipe kesadaran, tipe pertimbangan, tipe konversi. Percuma Facebook bikin 3 kampanye lapisan itu, karena apa? Karena Mbak Yuvenda cuma ngambil lapis ketiga langsung. Padahal tujuan Facebook membuat 3 lapis itu supaya orang dipanas-panasi dari level 1, kampanye 1, kampanye 2, baru ke kampanye konversi. Makanya saya bilang kampanye konversi cukup 1. Justru yang dibanyakin kampanye yang bukan konversi. Kampanye yang menuju ke web dibanyakin. Kenapa? Karena minatnya kan banyak macam-macam. Minatnya bisa kita kayak tadi tuh bisa buat 3 kampanye, minatnya beda-beda boleh. Yang dibanyakin langsung ke web aja, nggak usah ditembak ke konversi semua. Berarti Mbak Yuvenda menghilangkan lapis 1, lapis 2 yang sudah dibuat Facebook sistem kampanyenya. Langsung lapis 3. Gitu loh. Nggak guna kalau gitu, kalau ada lapis 1, lapis 2, kalau Facebook bikin itu nggak berguna akhirnya. Padahal itu ditujukan buat pemanasan. Kalau langsung dipanasin di konversi, tiga-tiganya, itu tadi saya bilang, terjadi tumpang tindih, orang yang sama ditembak lagi, ke WA lagi. Ya. Walaupun pengertian tadi adalah orang baru ke web, tapi ke WA, tapi itu tumpang tindih, karena tujuan Facebook, objektif itu kan tujuan. Tujuan Facebook untuk konversi adalah untuk orang yang sudah panas, bukan untuk mencari orang baru. Ingat tuh Mbak, ya, bukan mencari orang baru. Ya, kalau mencari orang baru itu di iklan 1 atau iklan 2, iklan tipe kesadaran atau pertimbangan. Ya, kalau konversi tujuannya orang lama, bukan orang baru, bukan minatnya bukan orang baru, bukan itu. Itu orang yang sudah di custom. Jadi yang dikonversi itu adalah orang yang sudah di custom, bukan orang baru, bukan minat baru. Yang tadi testing 3, testing 2 itu adalah orang baru. Itu salah penempatan menurut saya. Kalau saya boleh kasih pendapat, ya. Salah objektifnya, salah tujuan. Soalnya kan dulu saya pernah ikut kelas buat khusus itu Facebook Ads. Iya. Itu waktu pertama kali iklan langsung suruh konversi gitu, makanya saya langsung konversi. Ya silakan, nggak apa-apa, kan makin banyak belajar makin tahu kan ya, nggak apa-apa. Makin banyak belajar makin tahu, mau di mana aja belajar silakan. Tapi konsepnya coba dipahami dulu, teman-teman juga yang lihat ini coba dipahami. Konsep yang Facebook buat 3 kampanye itu loh. Itu kalau semua langsung ke konversi kan nggak berguna kan, kampanye 1, kampanye 2 kan? Benar nggak? Nggak ada gunanya kan Facebook bikin kan, tipe yang bukan konversi. Kalau langsung ditembak ke konversi, benar nggak? Nggak ada gunanya. Padahal ya pengertian Facebook itu, tujuan Facebook membuat 3 level kampanye itu untuk pemanasan. Ini mirip dengan ilmu Google Ads. Google Ads juga begitu, Mbak. Google Ads sama list building juga gitu. Google Ads juga ada punya beginian. Dia kalau mau nembak orang namanya remarketing. Nah, remarketing itu kalau kita nembak orang yang ditembak ulang lagi dari targetnya closing, itu tingkat pemanasannya nggak efektif gitu. Karena dapat orang baru dengan tujuan ditembak ulang kan, minat baru ditembak ulang. Mungkin sistem robotnya dia tidak bisa mengarahkan dengan efektif Mbak, nanti mungkin yang kalau saya bisa membaca tujuan Facebook yang membuat 3 lapis itu. Kalau semua diarahkan ke konversi, nanti sistem robotnya tidak bisa mengarahkan dengan tepat mungkin, karena tujuannya nih langsung closing. Mestinya tujuannya adalah pemanasan yang awal itu, kalau ke web. Ya. Jadi iklan yang pertama sudah bagus, yang retargeting custom audience.
Iklan kedua, ketiga itu sampai traffic itu mestinya iklan traffic semua yang menuju ke web. Kalau minatnya beda-beda. Jadi coba aja dibedakan nanti hasilnya seperti apa ya. Hasilnya seperti apa coba dibedakan. Nah, yang sekarang sudah ada closing 10. Total sekarang udah berapa closing, Mbak? Berapa Belum, closing? belum. Dari mulai minggu setelah perbaikan, seminggu setelah perbaikan sekarang kan udah masuk setengah minggu ya, ada minggu kedua ya setelah perbaikan. Belum tahu, Kak. Oh, belum tahu penjualannya. Iya. Maksudnya belum Soalnya tercatat. CS-nya kan masih sakit. Oh, belum ada Iya. belum dicatat sama CS-nya. Iya. Apa sama 10 atau apa di bawah 10 atau di atas 10? Belum kira-kira. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi ada penjualan. Ada. Ada ya. Oke lah gitu ya. Tetap ada penjualan tapi mungkin ada dirasakan menurun gitu kira-kira. Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Nah, coba cari tahu karena kalau nggak tahu ya nanti bukan owner nyonya ya. Harus cari tahu ya. Karena tujuannya kan iklan harus tahu ya. Kalau nggak tahu nanti bukan owner, bukan sebagai manajemen ya. Harus cari tahu bagaimana supaya bisa meningkatkan penjualan dari data ini ya. Oke, ada lagi Mbak ditanyakan Mbak? Kalau saran saya tadi atau mungkin ada pernah kejadian apa dari konsumen ketika mereka tanya ya? Ada nggak kejadian dari konsumen, apa pertanyaan konsumen yang kira-kira itu berat dijawab gitu? Jadi ini solusinya yang pertama tadi, kalau serius nanya di telepon. Ya, betul. Terus yang kedua, objektifnya banyakin yang traffic. Iya, betul. Konversinya Betul. satu aja. Iya, kampanye konversi satu aja. Kampanye konversi satu, yang banyakin traffic. Traffic itu itu yang testing 3 jadikan traffic, yang testing skincare 2 jadikan traffic ya. Itu nanti ya. Kalau yang konversi yang custom audience itu. Yang konversi ya custom audience, betul. Jadi konversi itu bukan orang baru. Konversi itu adalah custom audience. Di mana-mana konversi adalah custom audience, bukan orang baru. Kalau orang baru namanya iklan pertimbangan atau iklan kesadaran, bukan iklan konversi ya. Kalau orang baru di situ, karena tujuannya pemanasan. Kalau orang lama dikonversi targetnya ya. Nggak apa-apa kalau ada salah pemahaman, itu kita sama-sama belajar, saya juga belajar dari sini. Semuanya di tempat belajar itu mengajarkan hal yang baik, cuman kita aja yang perlu terus mengasah kemampuan ya. Dari kesalahan kita perbaiki, mudah-mudahan dengan saran saya ini yang datang itu lebih banyak dari traffic, nanti konversinya lebih tinggi ya. Jangan pernah memberhentikan iklan traffic kayak traffic A tadi, karena begitu iklan traffic dimatikan ya, itu yang datang adalah orang-orang baru semua nanti ke custom audience ya. Maaf, orangnya orang lama yang udah nggak bertambah lagi ya. Sementara itu kalau ditembak iklan custom ke custom lagi ya kan. Iklan custom ditembak iklan konversi ditembak ke konversi lagi, itu kan tumbang tinggi. Jadi buatlah 3 itu iklan ke web, 1 iklan menuju konversi ya. Insya Allah itu lebih cepat closingnya nanti ya. Kalau di sini nggak bisa diganti ya buat iklan baru. Ya, yang tadi itu di offin, bisa jadi gitu ya. Yang iklan konversi di offin 2, buat iklan traffic baru. Tapi kalau bisa diganti objektifnya, diganti aja objektifnya nanti. Objektif. Kalau bisa ya. Yang retargetingnya jangan, karena itu iklan konversi di situ. Saya mau tanya. Iya. Yang bagus konversinya itu berapa? Yang masuk WA misalnya 20. Itu yang bagus berapa persen konversi yang closingnya? Nah, setiap produk beda, jadi nggak bisa disamakan harganya ya, nggak bisa. Kita harus melihat dari ini, harga produk. Ya, harga produknya berapa? 270 kan? Yeah. Nah, nanti ke WA misalnya masuknya berapa? 20 misalnya. Kita harus berhitungnya kalau bisa konversinya itu closing. Karena kan konversi itu kan tujuannya buat closing, bukan buat ngitung WA-nya, bukan. Berapa banyak pun yang masuk ke WA, itu nggak ada gunanya kalau nggak closing kan. Yeah. Misalnya masuknya ke WA 1 orang 5.000, murah misalnya. Kita anggapnya murah, tapi closingnya cuma 1. Ya, kan
itu juga nggak berguna. Jadi yang dimaksud iklan closing ini kalau bisa ya closing-nya yang ditargetin, Mbak, closing-nya ya. Closing-nya misalnya satu closing 270.000. Kita berharap kita masang iklan sehari berapa? Sehari nyampe 100.000 berapa per hari iklannya? 120. 120.000. Nah, kalau mau untung berapa penjualan coba? Targetin berapa coba penjualannya satu hari? Kalau mau untungnya lumayan berapa, Mbak? 2 atau 3 paket? Kalau lumayan minimal gitu. 2 paket minimal lumayan. Dikurangi sama iklan. Dikurangi iklan. Paket. 2 paket. Minimal 2 paket. Nah, jadi kalau ada yang WA 20 itu minimal 2 terjual. Itu konversi closing di sana, bukan di harga WA. Oh. Di harga closingnya. Sebenarnya sebelum pasang iklan closing itu bisa dibikin namanya event kejadian khusus, event custom. Ya itu belum ngerti. Belum bikin. Nah, di event custom itu ditentukan, saya mau menentukan harga produk 1 270.000. Ya. Kalau closing 2, Facebook langsung hitung. Ini 2 itu kali 70.000 sekian. Nanti Facebook ngitung sendiri berapa persen closingnya gitu. Itu di mana settingnya? Settingnya di menu event ya, di pengelola peristiwa. Pengelola peristiwa. Oh. Ya, kan ada kan pengelola peristiwa kan? Iya. Nah, di situ nanti ada pilihannya mau membuat event custom kalau nggak salah ya. Nah, dibuat event custom itu kita nanti ditanya mau harga berapa satu event. Sebenarnya kalau di website ada keranjang belanja, itu kan langsung kedetek tuh ketika orang order, nanti langsung ada tombol buy kan gitu ya, buy sampai order selesai. Nah, ketika order selesai, orang transfer itu dianggap satu closingan langsung otomatis sama sistem. Gitu. Nah, satu closingan kita udah tandai 270.000, langsung Facebook hitung anggaran sehari 120.000. Penjualan misalnya terjadi 2, 400 sekian. Nah, dia ngitung persentase closing ini berapa persen nih, dia ngitung langsung. Gitu. Jadi kalau WA itu arahnya keranjang, nggak ada keranjang belanja kan di WA ya, arahkan ke WA. Itu persentasenya kita coba bisa hitung manual kayak tadi. Kalau 2 terjadi closing, itu dari 20 WA 2 closing udah batas minimal. Untuk setiap produk berbeda. Jadi dihitungnya bukan per WA tapi per closingan. Namanya iklan konversi di closing, bukan di chat. Kalau iklannya itu pertimbangan yang objektifnya pesan, kan ada objektif pesan ya. Pernah lihat nggak pertimbangan objektifnya pesan? Pesan WA, pesan Messenger. Nah, kalau pesan kalau mau ngukur mahal tidaknya WA, chat WA itu di iklan pesan tuh masuk itu. Pesan WA. Karena iklannya iklan pesan. Ketika kita mau mengetahui tingkat konversi dari iklan kita, sesuaikan dengan tujuan iklan, objektif iklan. Objektifnya closing berarti iklannya per closing dihitungnya konversinya. Bagus tidaknya ya. Tapi kalau mau tahu misalnya WA ini satu orang 5.000 mahal atau murah, itu dari iklan pesan, iklan yang objektifnya pertimbangan pesan itu ke WA. Kalau sekarang WA yang masuk dari iklan konversi, kita puas 20, tapi nggak ada penjualan misalnya, kan nggak puas juga kan? Kita puas 5.000 per WA misalnya kita ya, puas nih 5.000 per WA, cuma 4.000 puas, tapi kok nggak ada penjualan atau cuma 1 misalnya kan? Itu di bawah closingan, di bawah standar. Gitu. Kalau bisa tadi kejar 2 minimal penjualannya, baru itu masuk standarnya produk ini kosmetik ini. Ya, kalau produknya mahal mungkin 1, misalnya dia harganya 1 juta misalnya ya, kayak saya bisa punya produk harganya 500.000, 1 juta, 1 closing aja saya udah ketutup misalnya kan, udah untung. Nah, 1 closingan tuh dianggap udah bagus ya. Tapi kalau produknya perlu 2 atau 3 closingan, kita harus berpikir nih jumlah WA yang masuk tuh hanyalah perantara, harganya tuh perantara, tapi yang paling penting adalah closing. Berapa closing kita? Tadi waktu ditanya di grup, saya juga kurang bisa jelaskan karena tujuan iklan konversi, saya mau jelasin CPR-nya WA kan, saya bilang ini kurang nyambung gitu, karena tujuannya kan mau jualan kan, maksudnya tujuannya orang mau beli kan, mau beli.
Iya. Tapi kalau WA-nya murah, tapi orang nggak beli, kan kita juga jadi bingung kan? Ini Iya. WA-nya murah, tapi gimana ya cara ngitung konversinya? Murah sih murah, tapi kalau nggak closing kan termasuk rugi ya. Nah, tadi hitungannya adalah dari closingan. Berapa closing? 2, ya udah hitungnya 2 closingan. Makanya tadi harus dibedakan cara follow up tadi ya. Follow up-nya harus ditekankan lewat telepon juga. Ya. Jadi bukan hanya by WA, karena by WA itu sifatnya adalah orang yang masih santai. Jadi masih jawabannya santai dan menganggap ini masih bisa ditunda. Si pembeli merasa masih bisa ditunda. Nggak terlalu penting bagi dia. Kalau ya lewat WA doang, ya nantilah saya nunggu pulang aja. Oh nantilah saya lagi sibuk. Oh besok lah. Besok-besok dia lupa kan. Padahal kita berharap closing hari ini. Kita kan punya target. Hari ini harus closing 1, harus closing 2. Tapi si pembeli merasa, besok lah, malam lah, karena saya lagi sibuk, belum sempat. Nah, sementara kita maunya hari ini. Nah, kita yang mau hari ini tuh harus punya usaha. Siapa yang bisa ditelepon hari ini yang bagus responnya? Yang kira-kira pertanyaannya bagus. Tapi dia kok berhenti di tengah jalan nih chattingnya, WA-nya. Nah, itu ditelepon. Sering kami kejadian seperti itu, closingnya ditelepon. Sering. Ya. Kalau saya suruh admin atau suruh tim telepon, itu sering terjadi closing setelah ditelepon. Ya, di WA chatnya lama-lama tuh. Udah 5, udah 10 kan ya. Nggak closing-closing juga. Nah, karena sudah panas, kita merasa udah ditelepon. Karena ditelepon biasa closing. Ya, gitu Mbak ya. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak? Jadi ada 2, jadi memang benar perbaikannya adalah 1 di iklannya ya, banyakin iklan traffic buat iklan closing-nya 1, iklan konversi. 2, teknik follow up. Teknik follow up tidak cukup hanya lewat WA. Kalau orang yang sudah disortir, filter itu harus lewat telepon. Jadi kita sama memfilter follow up dengan memfilter iklan. Ya teman-teman yang lihat ini atau Mbak Evenda ya sama tim, ketika kita memfilter iklan tipenya tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe basic, tipe custom, tipe lookalike, kan ada 3 tipe ya. Nah, pemirsa itu sama juga ketika kita follow up orang. Ya. Follow up orang apa? Tipe yang masih basic siapa, yang masih dingin. Tipe yang udah hangat siapa? Tipe yang udah hot siapa? Nah, ketika hangat ke hot itu ditelepon enggak? Mirip begitu, ya. Jelas nggak? Jelas. Ya, jadi semua sistem digital marketing atau pemasaran online mirip dengan offline ya. Orang-orang itu butuh dipanasin bertahap, tetapi nanti ada pada ujungnya mana yang penting untuk kita telepon, mana yang kurang penting. Yang penting kita telepon, yang kurang penting lewat WA aja nggak apa-apa. Yang kurang penting kira-kira responnya masih slow, belum panas ya. Kalau udah panas, wah itu perlu ditelepon. Udah hangat, udah ditelepon. Bahkan udah nanya, Mbak paketnya kalau beli 1 berapa, beli 2 berapa? Ada diskon nggak? Mbak, ini loh muka aku begini-begini Mbak. Ya gitu kan. Cocok nggak Mbak dengan skincare ini? Itu kan sudah pernah pakai tuh ya. Dia itu kan udah mulai hangat tuh. Nah, itu jelasin lewat telepon ya. Enak gitu. Nanti closing. Cukup jelas Mbak? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini saya malah bertanya, padahal saya juga nanya Mbak Ivenda ya. Ayo Mbak Irenda, bagaimana nanti supaya motivasi teman-teman nih? Mungkin kasih motivasi deh ke teman-teman yang lihat rekaman ini, coba motivasi apa kira-kira Mbak Irenda? Ketika belajar bagaimana? Ketika belajar. Motivasi nih ya, karena sudah closing masa nggak isi motivasi ya. Kira-kira apa motivasinya ketika belajar yang perlu diperhatikan? Ya, terus apa itu coba evaluasi. Coba evaluasi ya. Terus belajar karena kan algoritma Facebook Ads selalu berubah. Terus belajar ya. Ya. Terus coba-coba gitu ya, belajar coba-coba terus ya. Iya. Ya. Terus untuk masalah anggaran gimana buat pemula ini? Kalau anggaran ada saran nggak buat pemula? Iklan. Kalau buat pemula mungkin bisa coba budgetnya tuh 1 bulan 500.000 dulu gitu buat testing. Ya. Kalau masih keterbatasan budget. Iya, 500.000 boleh dicoba gitu ya. Iya. Ini kalau Mbak Yolanda kan udah ke arah 3 juta sebulan targetnya ya. Ini produksi sendiri atau jadi distributor atau agen, Mbak? Saya advertiser gitu. Advertisernya. Oke. Iya. Ada ininya berarti, ada produsennya berarti. Nah, ini produknya langsung produsen atau dititip dari produsen?
Langsung produsen. Oh, ada produsen ya, oke ya. Oke, sebagai advertiser berarti mungkin bisa dikasih dipakai masukan tadi, mudah-mudahan itu bisa ningkatin penjualan di si pemilik produk ya, lebih tinggi lagi ya, karena ini tujuannya pasti kan pemilik produk pengen senang dapat penjualan makin banyak, makin senang kan ya? Ya, ditarget nggak kira-kira berapa penjualan per bulan atau per hari? Nggak pernah ditarget. Oh, nggak pernah ditarget ya. Kalau ditarget ya mestinya diketar-ketir nih ya kalau ditarget, ih sehari ini belum ada penjualan nih kan gitu kan ya. Iya. Ya kalau belum ditarget ya mungkin masih awal ya nggak apa-apa ya. Karena nggak ditarget ya ini jadi apa misalnya diingat juga bahwa potensi udah bagus ya, potensi udah bagus. Nah, kalau kita lihat analisa iklan ini bisa kita dianalisa. Pernah belajar analisa iklan nggak dari segi isu misalnya ini hanya satu yang bisa analisa, kalau yang lain kan salah itunya. Analisa dari segi apa engagement-nya. CTR-nya tadi saya lihat tinggi ya, sebelah kanan itu. CTR. CTR-nya tinggi-tinggi itu ya. CTR kan minimal 2% kan. Itu tinggi-tinggi itu CTR-nya bagus-bagus ya. Responnya bagus-bagus. Jadi teman-teman lihat ini nilainya bagus-bagus, CTR-nya, biaya per hasilnya murah, CTR-nya juga bagus-bagus di atas 2% ya kan. Terus kita lihat ada klik tautan, coba lihat sebelah kanan. Nah, itu klik tautannya sampai ada yang 1000 lebih ya. Sampai 1000 lebih ya. 1016, 975 ya. Yang traffic coba lihat 3496. Wah, itu bagus tuh sebenarnya iklan traffic ya. 3000. Artinya orangnya sebenarnya itu sangat bagus kalau diteruskan. Jumlahnya banyak, 3000-an ya. CTR-nya juga 9% itu ya. Kalau diteruskan itu semakin banyak nanti bahan baku untuk ditembak ya. Kalau yang testing 2, testing 3 itu iklan konversi yang mau dirubah nanti jadikan traffic ya. Nah, tayangan konten situs web, CPM. Nah, CPM tahu kan cost per million ya. Ya. CPM itu cost per million, cost per 1000 kali tayang. Itu yang di atas 45.000 retargeting, yang testing 2 12.000, yang testing 3 testing 2 19.000, testing 3 12.000, traffic 5.000 ya. CPM itu kita iklan nggak diklik harus bayar ya. Per 1000 kali tayang iklan, nah itu kita bayar segitu ya. Walaupun iklan nggak diklik, CPM itu menghitung tayangan ya, tetap harus bayar. Yang traffic yang paling murah ya 5.800 biaya per CPM-nya. Ya. Jadi ini penting, makanya tadi iklan traffic dinaikin lagi. Kita lihat iklan traffic yang itu yang dimaksud iklan setting 3, testing 2 kena CPM-nya 12.000 sama 19.000 ya kan. Padahal tujuannya kan untuk ke web tadinya ya. Tapi karena dia masuknya konversi jadi hitungnya mahal ya. Nah, mestinya CPM ini ya bagusnya yang traffic A tadi 5.000. Ya itu murah banget kalau CPM-nya 5.000 ya. Itu termasuk murah. Jadi cost per millionnya 5.000 termasuk murah. Tayangan landas, oke, tayangan landas sekian, CPC sekian, ya udah. Itu cost per klik itu ya karena dia dengan traffic ya lebih murah ya jatuhnya 64. Tayangan halaman landas 705.000. Oke, itu ke web ya. Paling banyak ke web tuh ya. Iklan traffic A tuh paling banyak. Ya. Ya 700. Nah, menuju ke website tayangan landas. Nah, karena tadi murah kan? Karena dia murah jadi makin banyak kan. Nah, ini kembali kalau iklan testing 3, testing 2 tadi dirubah ke iklan web, itu tayangan landasnya kalau masing-masing kenanya 5.000, CPM-nya kena 5.000, 5.000, 5.000 kan? Wah, itu lebih banyak lagi yang berkunjung ke laman landas nanti. Ya enggak? Karena jatuhnya setengahnya bahkan kurang dari lebih dari setengahnya. 19.000 kalau ke 5.000 tuh seperempatnya kan? Jadi 4 kali lipat lebih mahal daripada 5.000 ya biaya CPM-nya. Jadi lebih mahal. Makanya itu tayangan landasnya cuma sekian ya 500 sama 600. Itu kalau dibuat ikan traffic tayangan landas lebih banyak. Jadi tayangan landas itu orang yang sudah berkunjung kan buka halaman kita. Ya. Oke, cukup tercerahkan nggak Mbak kira-kira dari sini ya dari penjelasan ini kira-kira untuk perbaikan ya. Ada manfaatnya kira-kira? Misal ada pertanyaan lagi, Ada. Silakan. Misalnya nanti. Oh nanti silakan ya. Nanti silakan ya. Oke nggak apa-apa. Ini udah lama ya teman-teman ya. Nanti bertanya silakan ya.
kita tutup sampai sini aja ya. Yang jelas ini saya ucapkan selamat sudah closing ya, udah closing 10, 13 dan seterusnya, ada lagi minggu ini ya. 2 minggu ya, udah masuk 2 minggu. Mudah-mudahan nanti untuk minggu ketiga kalau diperbaiki ini lebih baik lagi ya. Saya ucapkan selamat sama timnya, semoga ini nanti bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain yang lagi belajar di LP menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Mbak Yorenda ya, Yorenda Eva ya, sama timnya ya yang di kantor mungkin. Saya ucapkan terima kasih atas share-nya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang lihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Ya, kita tutup ya teman-teman ya. Ya, saya tutup dulu ya. Semoga ini ya. Ya, semoga teman-teman yang lagi belajar tentang Facebook Ads bisa mengambil pelajaran dari materi kita ini, yaitu tentang iklan traffic dan iklan konversi. Ya, jadi intinya teman-teman harus tahu posisi si pengunjung itu berada di pangkal, tengah atau ujung. Ya, kalau posisi pengunjung masih di pangkal, pakailah iklan-iklan yang tipe basic. Ya, misalnya iklan kesadaran atau iklan tipe pertimbangan ya. Tapi kalau posisi pengunjung yang sudah di ujung, kita pakai iklan konversi. Nah, di ujung itu artinya dia sudah di custom. Kalau dia sudah di custom, pakai iklan konversi. Kalau belum di custom, pakailah iklan yang tipe biasa aja. Iklan tipe traffic kalau yang punya web ya. Kalau yang belum punya web, iklan video boleh ya. Iklan video boleh yang belum punya web ya. Atau iklan modelnya tadi postingan ya boleh juga. Atau iklan leads ya. Iklan prospek boleh juga yang ada Excel-nya itu. Nah, semua itu bisa di custom orang-orang yang sudah berkunjung ya. Sekian dari saya. Semoga teman-teman juga bisa praktek dan bisa sukses dapat order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu pada video RP berikutnya. Ya, salam sukses. Tutup dulu ya.